Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan tema ini derivat hidrokarbon ya. Yang termasuk derivat hidrokarbon adalah alkana, alkena dan alkuna. Baik, Ibu sudah tuliskan di sini ya. Deret homolog, apa sih maksud dengan deret homolog itu? Deret homolog adalah nama-nama atau senyawa-senyawa yang termasuk dalam salah satu daripada derivat hidrokarbon. Apakah dia alkana atau alkena ataupun alkuna. Baik, yang pertama, deret yang pertama yang seperti Ibu sudah menyuruh kamu di rumah untuk menghafalkannya ya, yaitu dari yang pertama C1 ini ya, C1 ini meta, kita bilang C1 itu meta, C2 itu eta, lanjut C3 itu propa, C4 buta, C5 penta, C6 heksa, C7 hepta. Bagaimana dari C1, C2, C3, C4 sampai dengan sebenarnya ada 10 ya, sampai dengan deka ada 10. Jadi habis 7 ini kan 7 nih. Ada okta itu 8, ada nona itu 9 dan ada deka itu 10. Ingat deka 10 ya. Jadi ada 10 yang umum itu. Jadi ini karena papan tulisnya nggak cukup ya, diteruskan aja sendiri ya. Baik, bagaimana hubungannya? Meta untuk alkana diakhiri dengan akhiran ana. Saya ulang, meta untuk alkana diakhiri dengan akhiran ana, jadi metana. Untuk alkena dan alkuna ya, ini tidak ada C1-nya. Ulang, alkena dan alkuna C1-nya nggak ada. Karena untuk berikatan itu, untuk membentuk alkena dan alkuna itu harus lebih dari satu atom C ya. Jadi untuk membentuk alkena dan alkuna harus lebih dari satu atom C. Minimal itu 2. Nah, makanya ketika dia sudah ada C2 ya, C2 yaitu eta. Etana, etena, etuna. Ulang. C2 etana akhiran ana, etena akhiran ena, dan etuna akhiran una ya. Itu aja yang membedakannya. Jadi etana, etena, etuna, alkana, alkena, alkuna. Oke, jadi dimulai untuk alkena dan alkuna dimulai dari atom C nomor 2. Selanjutnya propa itu atom C nomor 3, propana, propena, propuna. Kemudian ada C4 butana, butena, butuna. Ada C5 pentana, pentena, pentuna. Ada C6 heksana, heksena, heksuna. C7 heptana, heptena, heptuna. Dan selanjutnya itu ada oktana, oktena, dan oktuna. Ada nonana yang 9, ingat yang 9 ya. Nonana, nonena, nonuna. Yang terakhir yang 10 adalah dekana, dekena, dan dekuna. Baik, itu adalah derivat-derivat yang minggu kemarin Ibu sudah tugaskan kepada kamu untuk bisa menghafalkannya. Besar harapan Ibu, kamu semua di rumah sudah menghafalkan semua ini ya, dengan penuh semangat dan mengisi waktu. Jangan sampai kita terlena karena kita tidak belajar di sekolah sebagaimana mesti biasanya. Jadi suasananya pun membuat kamu tidak bersemangat. Jangan seperti itu, kita tetap bersemangat dimanapun kita berada, karena yang namanya ilmu pengetahuan itu harus ditambah setiap hari ya, ditambah setiap hari sesuai dengan tuntunan yang sudah kamu punya. Kan kamu sudah punya LKS, kamu sudah tahu apa-apa saja yang harus kamu pelajari di semester ini gitu tuh. Silahkan dilihat LKS-nya, di situ juga ada bab-bab apa saja yang harus kamu kuasai ya. Jadi tolong pelan-pelan di rumah dipelajari sendiri. Nanti kalau nggak ada atau kalau ada yang tidak mengerti, silahkan kamu kan bisa WA di grup kelas, oke ya. Baik, Ibu lanjutkan dengan contoh ya. Ibu ambil ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ulang, atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita lihat di sini yang 5 itu apa? Oh, namanya pentana. Ya, pentana. Atom C-nya 5, jadi namanya pentana. Baik, kita lihat bagaimana ya bentuk yang di atas ini bisa berubah menjadi bentuk yang di bawah ini. Ayo kita lihat ya. Ini kita lihat
kita ingat kemarin, ingat ya di susunan berkala bahwa atom C itu punya tangan 4 karena dia golongan 4. Atom C punya tangan 4 karena dia golongan 4. Kita lihat, tangan yang pertama mengikat H yang di samping sini. Tangan yang kedua mengikat H yang di atas. Tangan ketiga mengikat H yang di bawah. Tangan yang keempat mengikat C yang di sebelahnya. Jadi habis ya, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini atom C nomor 1. Ibu nomorin nomor 1. 1. Oke, kecil aja. Yang kedua atom C nomor 2 nih, kita nomorin dulu deh semuanya. 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat. Yang kedua bagaimana kondisinya? Yang kedua sama aja, tangannya tetap 4. Kiri mengikat C yang nomor 1, kanan mengikat C yang nomor 3. Kiri mengikat mengikat C yang nomor 1, sedangkan yang kanan mengikat atom C yang di nomor 3. Jadi mereka saling berikatan begini. Yang berikatan itu kan bergandengan tangan, ada 2 tangan yang saling bergandengan. Satu tangan teman kamu, satunya tangan kamu bergandengan, seperti itu. Namanya bonding, berikatan ya. Ini dia. Ini jadi ikatan kovalen nanti jadinya. Oke. Jadi saling menyumbangkan elektron, nama ikatan kovalen. Nanti di depannya kita kamu udah pernah belajar ya waktu kelas 10 ya, semester genap kalau gue nggak salah. Baik, kita lanjutkan. Atom H ini di atas 1, di bawah 1. Jadi kiri 1, kanan 2, atas 3, bawah 4. Pas. Begitu juga dengan kondisi atom yang lainnya. Dari C3, C4, dan C5. C3 kondisinya sama dengan C2, C4 juga sama dengan C2, C5 sama dengan C1 kondisinya. Oke ya. Baik. Jadi bagaimana Ibu bisa merubah ke bentuk ini? Jadi yang sama C-nya ini kita kumpulkan jadi 3. 1, 2, 3 nih. Jadi CH3. Untuk yang kedua nih yang C1 tadi yang di atas. Ini C1. Ini saya kasih namanya di luar aja biar kelihatan ya. Enggak di dalam lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti di zoom aja kalau kurang kelihatan. Nih, ini C1 hanya ada 3, C2, C3, C4 hanya masing-masing 2. Sedangkan yang C5 kondisinya sama dengan C1 yaitu CH3. Jadi begitulah bentuk dijabarkan, dituliskan kemudian ke dalam bentuk yang lebih singkat. Karena umumnya kalau di buku-buku itu sudah menulisnya seperti ini. Anda dianggap sudah mengerti bahwa penjabarannya seperti ini. Gitu. Baik, ini yang untuk yang alkana. Ini untuk yang alkana. Nah, bagaimana untuk yang alkena? Sama aja ya dengan alkuna. Nah ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Ini nanti yang satu ini atau yang atas atau yang bawah boleh mana aja. Ini nanti bergabung ke sini. Ini nanti bergabung ke sini. Ya, atau yang atas juga bisa bergabung ke sini. Jadi nanti di bawahnya membentuk seperti ini. Nah, jadi 2. Ini tetap seperti biasa, ini tetap, ini juga tetap. Nah, ini aja yang bergabung jadi alkena. Oh, kalau dia membentuk alkuna bagaimana? Alkuna bisa. Jadi ini gabung satu lagi. Nah, jadi tangannya tinggal satu, ini jadi 3. Nah, oke. Ini juga bergabung, maaf, ini juga bergabung ya. Ini juga bergabung, ini juga hilang. Gitu. Kenapa ini bergabung juga nih? Sini. Nah, ini bergabung. Yang ini. Gimana ya enaknya? Ini untuk alkuna yang di bawahnya tadi. Jadi kan tinggal ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini juga ikut bergabung. Nah, yang ini kan tadi ikut bergabung ya. Oke, ini ikut bergabung. Nah, kalau tadi bawah sama bawah yang bergabung, sekarang atas sama atas yang bergabung. Tuh.
Jadi membentuk 3 sekarang kondisinya. Yang lain sama. 1 2 3 4 1 2 3 4. Kalau ini 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Seperti ini. Ini alkuna. Jadi ada 3 ikatan rangkap. Ini alkena. Dari alkana membentuk dari alkana membentuk alkena. Dari alkena membentuk alkuna, seperti itu ya. Jadi alkana rantainya tunggal, kemudian membentuk alkena rantainya rangkap 2, kemudian membentuk alkuna rantainya rangkap 3. Jadi dia seperti itu pembentukannya ya. Baik, selanjutnya masih bisa kita lanjutkan, baru 10 menit durasinya, masih bisa kita lanjutkan. Ini ibu mau memperlihatkan tata namanya sekalian. Jadi sambil kalian mengerti ya, ini bagaimana perubahan dari alkena kemudian menjadi dari alkana kemudian berubah menjadi alkena kemudian menjadi alkuna. Jadi itu nanti kalian pelajari bahwa dari alkana menjadi rangkap 2 menjadi alkena, dari alkena berubah menjadi rangkap 3 yaitu alkuna ya. Kita lihat ikatan rangkapnya. Yang tadi bawah sama bawah bergabung ya. Bawah yang ini tadi ya, bawah yang ini bergabung ke sini. Ini juga kemudian membentuk ikatan rangkap yang ini. Kemudian yang atas bergabung membentuk ikatan rangkap yang di atas. Ya, baik, kita lanjutkan dengan tata nama. Untuk tata nama, ya, seperti yang sudah saya tuliskan ini tadi, ya, kita hanya memberikan nama sesuai dengan jumlah daripada atom C-nya ada berapa. Nah, misalkan tata nama. Kita sudah selesai dari homolog, sudah selesai. Kita lanjutkan dengan tata nama. Misalkan contoh. Ada deret nih, deret. 1, 2, 3, 4. Ini kita buka jabarkan. Oke. Terus kita lihat, oh atom C-nya ada 4, Bu. Iya. 1, 2, 3, 4. Berarti kalau dia ikatan tunggal ya, kalau dia ikatan tunggal namanya di sini kita bisa kasih butana. Tinggal dikasih atom hidrogennya. Nah, kalau mau buat yang lebih ringkas bisa jadi CH3, CH2, CH2, CH3. Kalau kalian sudah lancar untuk yang menjabarkannya ini ya, yang menjabarkan, kita bisa langsung buat seperti ini untuk mempersingkat waktu dan mempermudah, lebih efisien ya. Kalau sudah mulai bisa menghafalkannya. Kalau tidak bisa, coba aja buka dijabarkan. Oh, nggak yakin bahwa atom C itunya penyebarannya harus 4 ya. Ini kita sama namanya butana. Oke. Ini contohnya. Tata namanya langsung bisa kita buat seperti ini. Kan rantainya lurus. Normal butana. Baik, sebentar sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu deh LKS kamu. Di situ ada tata nama, ada aturan ya. Ada aturan yang berkenaan dengan tata nama senyawa alkana. Silakan dilihat LKS-nya. Yang pertama, tata nama untuk senyawa alkana. Yang pertama, tata nama alkana itu adalah menurut aturan UVAC, International Union of Pure and Applied Chemistry ya. Jadi UVAC. Yang pertama diberi nama, kalau ana ya, kalau alkana akhirannya ana gitu tuh. Kemudian
Kalau dia rantainya lurus, dikasih N di depannya, N kecil, artinya dia normal, tidak belok, tidak mempunyai cabang ataupun apa ya. Jadi dia N alkana. Kemudian kalau dia punya cabang, nah ini dia. Kalau dia punya cabang, kita tentukan dulu nih. Kita tentukan dulu. Ini aturan yang ketiga, tentukan dulu rantai utamanya. Nah, apa sih maksudnya rantai utama? Tapi sebelumnya kalian juga harus ada di tabel itu ya, harus tahu jenis-jenis cabang. Jadi namanya, kalau cabang itu namanya disebut dengan gugus alkil, ya, gugus alkil. Jadi sebelum itu, ini kan yang normal ya. Kalau yang bercabang, alkana bercabang ya, memiliki gugus alkil. Gugus alkil ini sama dengan cabang, ya, cabang. Dia sama aja namanya itu, hanya akhirannya tinggal il aja dikasih. Misalnya metana, atau CH3. Metana yang kehilangan satu atom. Ini kalau metana kan CH4 ya. Kalau kehilangan satu menjadi gugus alkil, menjadi CH3. Tangan, namanya metil. Kemudian etana, C2H5 ya, menjadi C2, maaf ini C2H6, C2H6 menjadi C2H5, namanya etil. Nah, seperti itu. Ada propil, ada butil, ya, ada pentil dan seterusnya. Jadi akhirannya itu alkil untuk cabangnya, ya, itu untuk yang memiliki cabang. Jadi kalau ini namanya normal butana. Kemudian bagaimana kita menentukan nama suatu alkana jika dia memiliki rantai, ya, memiliki cabang. Begini caranya. Pertama-tama, misalkan di LKS itu apa sih contohnya dikasih ya? Di LKS itu contohnya dikasih C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita cari contoh lain yang sembarang aja ya. Kita lihat biar lebih kamu lebih leluasa. Baik, masih kelihatan kan sini. Oke. Sini saya bawa ke tengah sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini saya kasih 1, kemudian di sini saya kasih lagi 1, 2. Nah, kita lihat. Bagaimana cara menentukannya? Ini contohnya ya, yang cabang ya. Oke, bagaimana cara menentukannya? Ya, embel-embel yang lain kita tunda dulu, kita fokus ke rantai utamanya dulu. Ini rangka namanya, rangka. Bagaimana menentukan rantai utamanya? Mana cabangnya? Kita tentukan dari sini. Baik. Kita mulai coba menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus 6. Baik, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah juga 6. Bagaimana kalau dari sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata 7. Ya, lebih banyak. Berarti kita bisa kasih nomor bukan dari sini, tapi dari sini. Kenapa? Karena harus yang paling dekat dengan cabangnya. Kalau cabangnya itu nanti ini jadinya. Ini cabang, ini cabang. Baik, lihat, perhatikan. Kalau nomornya tadi dari sini, ya, cabangnya akan jatuh di atom C nomor 3. 1, 2, 3. Tapi kalau dari kanan, cabangnya akan jatuh di atom C nomor 2, lebih rendah. Karena memang menurut aturannya, coba perhatikan di LKS aturannya, jika beberapa pilihan rantai utama, maka pilihlah rantai utama yang paling banyak cabangnya. Oke, ya, yang paling banyak cabangnya. Kedua, jika dua cabang berbeda terikat pada atom C dengan jarak yang sama dari ujung, maka penomoran dimulai dari atom C yang lebih dekat ke cabang yang lebih panjang. Jadi kalau dia dekat dengan mana yang paling dekat dengan cabangnya, mana yang paling rendah nomor ininya. Jadi kita harus cari yang paling rendah nomor atomnya, ya. Baik, berarti dari sini kita mulainya, enggak dari kiri, tapi carilah dari yang paling rendah, kita cari nomor ininya.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabangnya ada di atom C nomor 2 dan atom C nomor 3. Cabangnya tuh C-nya 1, jadi CH3 namanya metil ya. Ini juga CH3 namanya metil. Berarti namanya 7 ya. 2,5 ada 2 kan? Kasih di metil. Kenapa ada di? Karena ada 2, cabang metilnya ada 2. 2,5 di atom C nomor 5 ya. Di metil apa rantai utamanya? Rantai utamanya adalah 7. 7 kita tahu tadi heptana. Nah, udah. Itu dia namanya ya. Yang lain tinggal dikasih atom C-nya. Di sini 2, di sini 3, di sini 1, tinggal 1 2 tinggal 2, 1 2 tinggal 2, 1 2 3 tinggal 1, 1 tinggal 3. Baik, itu dulu mungkin yang bisa Ibu share dengan kamu. Nanti kedepannya Ibu akan memberikan contoh lagi karena Ibu takut videonya kepanjangan ya. Baik, kita lanjutkan nanti setelah video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.